Bab 3226. Pasti muridku. Lagi pula, walaupun Erik ke tempat yang salah dan mendatangi tempat ujian Tuan Besar Pola Bintang di sebelah kanan, seharusnya dia juga bisa tahu karena begitu lama tidak bisa mengumpulkan pola bintang. Atau mungkin alasan yang sebenarnya adalah keponakan Kak Hildan ini benar-benar tidak berbakat. Pengurus Cui melirik Hildan sekilas dengan tatapan mempertimbangkan. Di dalam formasi, Erik tidak tahu semua yang terjadi di tempat lainnya. Kalau salah paham tempatnya, di dalam formasi ini juga tidak ada huruf penunjuk, mana dia tahu. Duduk di sini dan memutar reiki tidak lama, sangat cepat sudah ada sedikit kumpulan di langit, berubah menjadi sebuah energi dan masuk ke dalam roh langitnya. Selanjutnya, aku akan menanyakan 10 pertanyaan padamu. Kalau bisa menjawab 6 pertanyaan akan dianggap lulus, kalau 8 soal hebat, kalau benar 9 soal maka bisa langsung memasuki tes berikutnya. Waktunya 3 batang dupa, dimulai dari sekarang. Terdengar sebuah suara seperti lonceng besar, begitu berwibawa, merupakan suara pria yang tak memiliki emosi. Erik mengerutkan alis. Dia hanya meningkatkan pola bintang, masih perlu ditanyakan hal-hal ini. Lalu dia mengangkat kepala, mendapati kekosongan tak berujung di atas kepalanya dan bertambah 3 energi putih yang berkumpul jadi bentuk dupa, salah satunya mulai menghilang secara perlahan. Pertanyaan pertama, berapa total jumlah bintang yang bergabung dengan diafragma? Tapi tak ada waktu lebih bagi Erik untuk memikirkannya lebih lanjut, dengan sangat cepat suaranya muncul lagi dan bertanya. 360 buah. Erik berpikir sejenak, dan langsung menjawab. Dengan kerohanian fase penilaiannya, berapa jumlah bintang kecil yang bergabung, saat itu dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Reiki mengaliri pola bintang, bagaimana supaya membuatnya jadi lancar? Suara itu tidak mengumumkan benar atau salahnya, dan lanjut bertanya. Erik berpikir sejenak, juga sangat cepat menjawab hukum revolusi. Setelah dia mengumpulkan pola bintang, dan mengalirkan Reiki, sangat cepat juga menemukan cara paling efisien untuk menyatukan pola bintang. Walaupun pertanyaannya tidak sulit, hanya seputar bintang kecil dan pengembangan dasar praktisi, tapi Erik tidaklah lengah, karena paling sedikit harus menjawab 6 soal. Dan sangat cepat 10 soal sudah ditanyakan, Erik menyadari, 3 kabut putih yang mewakili waktu tadi tersisa tidak sampai 1 pulpa jari. Benar 9 dari 10, waktunya sempurna, lolos. Suara ini memberikan kesimpulan terakhir. Sedangkan satu-satunya soal yang gagal dijawab Erik adalah suaranya bertanya padanya, di zaman kuno master bintang mana yang paling menonjol, apa yang dia kagumi darinya. Mana mungkin dia tahu hal seperti ini. Ini membuat Erik agak kehabisan kata-kata. Dia hanya meningkatkan kultivasi, masa masih harus mengetahui sejarah daratan Jeoshu. Lalu setelah suaranya mengumumkan hasilnya, di atas formasi, sebuah cahaya yang lembut turun dan membungkus seluruh tubuh Erik. Di saat yang sama Erik bisa merasakan bahwa aura ini sedikit terikat dengan jiwa dewanya, seolah sedang memastikan identitasnya. Tapi pola bintang di dalam diafragma tidak berubah sama sekali. Situasi apa ini? Pihak Erik tidak tahu apa yang terjadi. Di tempat kejauhan, pemuda berbaju abu itu terbengong, sangat terkejut saat melihat Erik. Gila, situasi apa ini? Siapa monster yang duduk di sampingnya ini? Saat Erik baru masuk, dia menilainya sekilas, dan tidak kenal dengannya, dan dilihat dari pakaiannya juga bukan seorang master, jadi dia tidak memedulikannya. Akhirnya, setelah selesai menjawab 5 soal, dia melihat sekeliling secara refleks, begitu melihat tirai cahaya Erik yang bergeser dari atas ke bawah,
hampir saja lidahnya putus tergigit. Sebagai penguji dalam aula bintang, tentu saja dia tahu, dia lolos tes. Kultivator menerima aura dari energi jiwa dewa yang berkumpul yang diakui. Tapi, Erik datang jauh lebih terlambat darinya. Dia baru selesai menjawab 5 soal, tapi dia sudah selesai menjawab 10 soal, dan bahkan lulus tesnya. Perlu diketahui bahwa soal-soalnya muncul secara acak, dan sangat sulit baginya. Dia menggunakan waktunya sampai habis pun belum tentu lolos, tapi si Erik ini cepat dan tepat. Dari mana asal orang ini dari kota Wusu? Saat si pemuda terkejut. Di dalam aula induksi bintang. Di atas formasi bintang padat, juga tiba-tiba muncul cahaya bintang dan turun ke pengurus Cui. Mata Angga dan keluarga Sie juga menarik sedikit perhatian. Terutama Angga. Bola matanya tiba-tiba bersinar. Cahaya ini mewakili orang dalam formasi sudah menyelesaikan tes murid bintang. Dan kekuatan seperti ini, artinya anak ini tidak hanya lolos tes murid bintang, bahkan lolos dengan hampir sempurna. Sedangkan muridnya sendiri masih sedang tes di dalam. Pengurus Cui, sekarang siapa lagi yang masih sedang tes murid bintang di dalam formasi selain muridku? Angga sedikit tidak bisa mempercayainya, menoleh tiba-tiba ke arah pengurus Cui. Hanya Toto muridmu seorang. Pengurus Cui juga bicara dengan agak terkejut. Hanya muridku, apa maksudnya muridku langsung 3 tingkatan murid bintang? Angga kesal sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Lolos tesnya dengan sempurna, hebat sekali Toto. Tapi Tuan Besar Pola Bintang Chu, muridmu Toto tiba-tiba punya kemampuan seperti ini, apa kamu tidak merasa aneh? Ucap pengurus Cui sambil mengerutkan alis. Semuanya bekerja di Istana Bintang, mana ada yang tidak saling kenal. Dia ingat si Toto ini sudah tes 3 kali, setiap kali dia menghabiskan waktu tesnya, dan yang paling banyak juga hanya menjawab 4 soal. Dan kali ini paling tidak benar 9 soal, dalam waktu 3 bulan, kemajuannya begitu pesat. Hahaha. Memang kamu tahu apa, si Toto, biasanya performanya biasa saja, tapi dia sebenarnya pandai walau kelihatannya tidak begitu. Suka menyembunyikan kekurangannya, mengumpulkan ilmu dan menunjukkannya sedikit demi sedikit. Angga mendengus dengan dingin, ekspresinya bangga, seolah itu memang sudah seharusnya. Aku sejak awal sudah tahu, Toto itu biasanya tidak berprestasi, tapi bisa membuahkan hasil seketika. Kali ini benar-benar tidak mengecewakanku. Cahaya lolos seperti ini adalah bukti dari ajaranku yang benar. Dan lagi teman seiman Cui, ada perkataan yang lebih baik tidak diucapkan, lain kali muridku pasti akan meningkat jadi Tuan Besar Pola Bintang dengan cepat, sampai waktunya semuanya punya status yang sama. Kalau kamu meragukannya seperti ini akan merusak hubungan yang baik loh. Angga bicara dengan sedikit logat mengancam. Sudut bibir pengurus Cui berkedut, terdiam. Si Toto itu, benarkan dia salah menilainya? Bagaimanapun dia tidak percaya anak ini bisa mendadak jadi begitu hebat. Tapi faktanya sudah terpampang, di dalam memang sudah tak ada orang lain lagi. Dan Angga begitu senang, bahkan kurang ajar, juga ada alasannya. Kultivator yang ingin dipekerjakan dalam Istana Bintang harus melewati tes khusus Istana Bintang. Penilaian tesnya masing-masing berbeda. Murid bintang tingkat terendah totalnya ada 3 tingkatan, di atasnya lagi adalah 9 tingkatan Tuan Besar Pola Bintang, 9 tingkatan Dewa Bintang. Sedangkan dalam Istana Bintang Kota Wusu, walaupun Tuan Besar yang posisinya paling tinggi juga hanya Tuan Besar Pola Bintang tingkat 7. Dirinya sendiri pun hanya Tuan Besar Pola Bintang tingkat 4. Sekarang Toto menyelesaikan tesnya dan langsung naik 3 tingkat, walaupun gagal tes berikutnya,
juga hanya selisih sedikit dari Tuan Besar Pola Bintang. Toto sangat muda, begitu menembus Tuan Besar Pola Bintang, maka akan punya hak bicara di Istana Bintang Kota Wushu. Kalau digabungkan dengan Angga, kekuatannya memang tidak kecil. Hehe, begitu dibandingkan, Erik yang kalian jebak dan kirim itu benar-benar tidak berguna ya. Angga sangat bersemangat dan senang, mulai mencibir Hildan terang-terangan. Angga, seperti apa teman ayahku, tak perlu penilaianmu, ucap Hildan dengan ekspresi serius. Bersambung.